Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eki Ismawati dengan NPM 23412041 dari kelas akuntansi 23A. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan itu? Jadi, manajemen keuangan adalah proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap semua aktivitas keuangan dalam suatu organisasi. Ini meliputi pengelolaan aset dan kewajiban, pelanggaran, pengumpulan dana, serta pengambilan keputusan investasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan strategis perusahaan. Manajemen keuangan tidak hanya berfokus pada pengelolaan dana saat ini, tetapi juga mencakup perencanaan untuk kebutuhan masa depan, menjaga likuiditas, serta memaksimalkan nilai perusahaan di pasar. Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi saat ini, manajemen keuangan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, regulasi pemerintah, dan perubahan perilaku konsumen yang dapat mempengaruhi keputusan keuangan. Selanjutnya, fungsi manajemen keuangan. Beberapa fungsi utama dalam manajemen keuangan yaitu yang pertama, perencanaan keuangan. Ini melibatkan penetapan tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang, serta menentukan strategi untuk mencapainya. Proses ini mencakup analisis pasar, proyeksi pendapatan, dan perencanaan biaya. Selain itu, perencanaan keuangan harus adaptif terhadap perubahan situasi ekonomi dan kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi pasar. Yang kedua, penganggaran. Penganggaran adalah proses merencanakan dan mengontrol pengeluaran perusahaan. Ini melibatkan alokasi sumber daya ke berbagai departemen dan proyek berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan. Penganggaran juga harus memperhitungkan variabilitas dan ketidakpastian, serta menyediakan ruang untuk penyesuaian yang diperlukan. Yang ketiga, pengelolaan modal kerja. Modal kerja adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Manajemen modal kerja memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup likuiditas untuk menjalankan operasional sehari-hari, mengelola piutang, dan persediaan. Pengelolaannya efisien dan modal kerja dapat meningkatkan profitabilitas dan memberikan keunggulan kompetitif. Yang keempat, pengelolaan investasi. Mengambil keputusan investasi yang baik sangat penting untuk pertumbuhan perusahaan. Ini mencakup evaluasi proyek dan investasi baru, serta menentukan apakah akan menggunakan dana internal atau mencari sumber pendanaan eksternal. Analisis investasi yang menyeluruh juga harus mempertimbangkan faktor risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Dan yang kelima, pengelolaan pendanaan. Manajemen keuangan juga mencakup mencari dan mengelola sumber dana. Ini termasuk penggunaan utang dan ekuitas untuk mendanai operasional dan proyek perusahaan. Keputusan pendanaan harus mempertimbangkan biaya modal dan dampaknya terhadap struktur modal, serta implikasi jangka panjang bagi stabilitas finansial perusahaan. Selanjutnya, tujuan manajemen keuangan. Yang pertama, maksimalisasi nilai perusahaan. Salah satu tujuan utama manajemen keuangan adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan. Ini seringkali diukur melalui harga saham, di mana peningkatan nilai akan menguntungkan pemegang saham. Dengan demikian, keputusan keuangan harus diambil dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap nilai perusahaan dan persepsi pasar. Yang kedua, optimalisasi penggunaan sumber daya. Manajemen keuangan berusaha untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan digunakan secara efisien. Ini berarti mengalokasikan dana pada proyek yang memberikan hasil terbaik dan menghindari pemborosan. Dalam hal ini, penggunaan teknologi informasi untuk pemantauan dan analisis dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, meningkatkan profitabilitas.
Perusahaan harus berfokus pada cara untuk meningkatkan laba bersih melalui pengendalian biaya dan peningkatan pendapatan. Manajemen keuangan memainkan peran penting dalam merencanakan dan mengendalikan biaya operasional, serta mencari peluang baru untuk meningkatkan pendapatan. Yang keempat, mengurangi risiko. Risiko finansial harus dikelola dengan hati-hati. Manajemen keuangan melibatkan analisis risiko dan pengembangan strategi untuk memitigasi risiko tersebut, sehingga perusahaan dapat tetap stabil meskipun menghadapi ketidakpastian ekonomi. Diversifikasi portofolio investasi adalah salah satu cara untuk mengurangi risiko. Dan yang kelima, memastikan likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Manajemen keuangan harus memastikan bahwa ada cukup kas atau aset yang dapat dikonversi menjadi kas untuk memenuhi kebutuhan operasional. Hal ini juga termasuk merencanakan strategi untuk menghadapi fluktuasi kas yang tidak terduga. Selanjutnya, komponen utama manajemen keuangan. Yang pertama, analisis laporan keuangan. Melalui analisis laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas, manajer keuangan dapat mengevaluasi kinerja perusahaan dan membuat keputusan yang tepat berdasarkan data. Analisis ini juga membantu dalam mengidentifikasi tren yang dapat memenuhi masa depan perusahaan. Yang kedua, perencanaan dan penganggaran. Proses ini mencakup penyusunan anggaran tahunan yang mencerminkan rencana strategis perusahaan. Pemantauan realisasi anggaran sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan tetap pada jalurnya. Penyesuaian anggaran mungkin diperlukan berdasarkan hasil evaluasi berkala. Yang ketiga, manajemen risiko. Identifikasi dan analisis risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan. Mengembangkan strategi mitigasi risiko, termasuk penggunaan asuransi dan instrumen keuangan lainnya. Pemanfaatan teknologi dalam analisis risiko dapat memberikan wawasan lebih dalam dan meningkatkan ketepatan dalam pengambilan keputusan. Dan yang keempat, pengendalian keuangan. Memastikan bahwa pengeluaran dan investasi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Ini juga mencakup audit internal untuk mengidentifikasi penyimpanan dari rencana. Pengendalian keuangan yang ketat akan membantu mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan transparansi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan adalah elemen kritis dalam keberhasilan suatu perusahaan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan praktik manajemen keuangan, perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meminimalkan risiko, dan mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Implementasi strategi keuangan yang efektif tidak hanya berkontribusi pada stabilitas keuangan perusahaan, tetapi juga mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Dalam konteks yang lebih luas, manajemen keuangan yang baik juga berkontribusi pada kesehatan ekonomi secara keseluruhan, mendorong inovasi dan investasi yang berkelanjutan dalam masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.